yang punya kelebihan ekonomi bantu. Jangan tunggu diminta. Kita punya telinga, kita punya perasaan. Siapa kerabat kita yang perlu bantu, bantu. Beasiswa, jangan kita punya anak selesai semuanya 3 jadi sarjana, anak tetangga kita, kerabat kita punya anak juga 3, satu pun tidak ada yang selesai kuliah seperti itu. Karena apa? Mereka kepengen kuliah tapi tidak punya biaya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ammal wujuda birahmatih wa afadha ala kulli mawjudin bisajali ni'matih wa amal anama bibahri judihi wa karamih subhanahu la nuhsi sana alaih innal amra kullahu minhu wa ilaih la ilaha illahu ahkamu hakim wa arhamu rahim ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa atubu ilaih wa astaghfiruh min jami'i zunubi wal asam wal ma'athim wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata man amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul awwah alladhi likulli hammin malja'un wa mustajar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin al-ahyar. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid da'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dua-duanya punya kebaikan, baik yang kuat maupun yang lemah. Namun yang kuat itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkatkan kekuatan kaum muslimin, ada beberapa langkah yang harus kita tempuh. Pertama, sudah diingatkan, bahkan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu. Dia yang menciptakan. Namun khusus anak bangsa Indonesia ini, ada penelitian membaca buku sehari katanya beberapa tahun yang lalu cuma 2 halaman. 2 halaman. Dibandingkan negara-negara lain kita jauh ketinggalan. Itu. Kalau sehari cuma 2 halaman, kapan pintarnya kita ini? Bahkan sudah selesai jadi sarjana, tutup buku sudah. Tidak lagi gemar membaca. Ini membaca membuka wawasan, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, supaya kita punya nilai, harga jual. Selalu itu diingatkan sama Ustadz Zain, Habib Zain yang suka mengisi pengajian. Bapak Anda S1 selesai sarjana, Anda anaknya S2. Yang sudah S2, cucunya, generasi cucu S3, selesai doktor semuanya. Tujuannya apa? Supaya kita kuat. Kalau sudah kuat bukan untuk menindas, untuk menyusahkan orang lain, bukan. Tapi membantu yang lemah. Yang lemah gitu. Ini baru 11 atau 12% Indonesia yang 79 tahun merdeka, baru anak bangsanya ini selesai sampai kuliah itu baru 11-12%. 30 jutaan lebih dari 270 juta. Sementara negara lain sudah 60%, 70%. Kenapa? Malas kitanya. Sebagian besar karena ekonomi lemah. Itu. Yang punya kemampuan kadang-kadang malas. Orang tuanya punya biaya, tapi anaknya malas. Yang punya keinginan terkendala dengan uang. Oleh karena itu
untuk Jakarta, Jabotabek ini, masjid sudah berlebih, musola sudah berlebih. Saya ingat zaman Sutioso gubernur itu dia mau nyetop pembangunan tempat ibadah, bukan hanya masjid tapi tempat ibadah agama lain. Sudah lebih dari cukup, memang betul itu sudah belasan tahun yang lalu sudah ada kebijakan seperti itu. Masjidnya banyak yang sholat biasa, hari biasa paling 4 saf, 5 saf sudah paling banyak, selebihnya kosong, apalagi subuh gitu. Padahal rumahnya dekat dari masjid, malas untuk mendatangkan masjid. Khairul biqa fil ard al masajid, sebaik-baik tempat di atas muka bumi adalah masjid, dan sebaik-baik penghuninya, pengunjungnya adalah yang pertama datang dan terakhir meninggalkan masjid itu. Itu tempat yang paling indah, tempat yang paling menyejukkan, menenangkan, masjid ini. Dzikir, belajar dan seterusnya itu. Dan selalu sering saya sampaikan, masjid-masjid besar harus memberikan beasiswa kepada tetangga masjid yang tidak mampu. Mulai dari 2 orang, 3 orang anak yatim yang tidak mampu, dicatat, didata. Nanti insya Allah mereka besar, mereka bisa bekerja, ingat kepada masjid, dulu saya dibantu sama pengurus masjid. Nah sekarang ketika ada kemampuan saya akan membantu juga tetangga masjid seperti itu. Tapi jarang program beasiswa seperti itu. Pengajian seminggu cukup 2 kali dalam masjid itu. Jumat ditambah Jumat ini sudah cukup itu. Tapi ada masjid yang hampir setiap hari ada pengajiannya seperti itu. Beasiswanya 0. Seperti itu. Ini harus kita gunakan. Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih Allah cintai, lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada yang lemah. Nah, kalau sudah pendidikan rendah, jadi pengangguran, jadi beban orang lain, nyusahkan keluarga itu. Nabi doakan itu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari. Dulu Kiai Abdul Syafi'i itu saya masih ingat di radio, dia bilang, ini nabinya doakan, yang didoakan kaum musliminnya lagi tidur, nggak nyambung katanya. Tidak nyambung itu. Pergi itu, lihat petani yang rajin-rajin, habis subuh sudah jalan. Kita sholat subuh pun belum, petaninya sudah jalan, bawa sapinya, kerbaunya untuk meluku itu. Jadi kuatkan ilmu, gemar membaca itu. Coba siapa di antara keluarga kita itu yang suka membeli buku dan mengajarkan yang ada di rumah tersebut untuk membaca. Apa saja yang mendatangkan manfaat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya dicatat, katanya bangsa di dunia ini yang paling banyak membaca, yang saya tidak duga itu India. Banyak yang paling berpikir Jepang. Yang sangat ambisius Cina. Ada videonya beberapa tahun yang lalu saya dapatkan dalam bahasa Arab. Nah, Indonesia disebut, cuma saya tersinggung. Kenapa? Katanya anak bangsa yang paling banyak pemalasnya. Waliyadzubillah. Ini video dari Timur Tengah, saya nggak tahu dari mana itu, Kuwait atau negara lain. Paling tidak produktif itu, tidak produktif ini. Yang jadi sopir sudah 20-an tahun, tidak ada kerjaan lagi, nggak ada keahlian lagi. Membaca. Jadi kuatkan. Yang kedua, supaya kuat kita ini, lihat itu, Hamas sudah masuk 1 tahun ini. Hamas Palestina berjuang melawan Zionis Israel, negara kecil, penduduknya sedikit, tapi berani. Karena apa? Tentara-tentaranya selalu sholat berjamaah. Selalu sholat berjamaah dijaga itu. Kemudian apa? Membaca Al-Quran 1 juz 1 hari. Ini kita jangankan 1 juz, 10 menit saja susah luar biasa membaca Al-Quran. 10 menit. Apalagi yang sudah tua, mau kemana lagi kita ini? Tubuh kita sudah lemah.
pendengaran kita sudah kacau, mata kita juga sudah mulai rabun dan seterusnya itu. Balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuatkan itu. Fisiknya, jangan anak muda, sering saya katakan di depan talabah, depan para mahasiswa yang saya ajar, jangan kamu usia 30-an sudah sakit-sakitan. Sakit-sakitan, sakit ini, sakit itu. Jadi habis subuh cari kegiatan, apa saja yang bermanfaat. Apa saja yang bermanfaat. Itu. Ada kita dapati beberapa tahun yang lalu di pinggiran Jakarta ini, kepala sekolah madrasah. Siangnya jadi pengumpul barang-barang bekas. Karena apa? Tidak cukup. Dia tidak jadi maling. Hebat itu. Ada ibu-ibu, lihat yang di pasar beras itu, di Keramat Jati dan sekitarnya itu. Itu. Dia kumpulkan beras, sisa-sisanya seperti itu, yang bocor seperti itu. Tidak jadi pengemis, tidak meminta-minta. Jadi Anda yang masih sehat, malu. Lihat itu. Yang saya dapati usia 65 tahun di Kalimantan masih jadi sopir jarak jauh, daerah kota itu. Dari Sampit sampai Banjarmasin 8 jam lebih perjalanan. Masih jadi sopir. Itu. 2 hari kerja, 1 harinya istirahat sebenarnya. Tidak mau minta-minta, kuat. Membaca, badan sehat, kemudian jaga persatuan. Minimal terus kita doakan ini kaum mujahidin di Palestina, di Lebanon, Yaman, berani meskipun ditekan, diancam sama mereka, tidak. Yang besar Allah Subhanahu wa taala. Al-maut fi sabilillah asma amanina. Mati di jalan Allah cita-cita terbesar kami. Nah itu. Yang sebulan lalu saya katakan ada seorang ibu yang anaknya 4 meninggal. Tapi yang keluar dari mulutnya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, anak-anakku jadi syuhada, mereka ahya inda rabbihim yurzakun, mereka hidup sekarang, alamnya sudah beda, tapi Allah kasih tahu mereka dapat rezeki, mereka menunggu siapa lagi saudara-saudaranya yang mau menyusul. Nah itu. Kemudian pemimpin Hizbullah kemarin dibom berapa hari yang lalu, Jumat yang lalu, gitu. Said Hasan Nasrullah 30 tahun berjuang sejak muda sampai wafat di usia 60-an, 64 tahun seperti itu. Mujahid besar. Dia bilang kami membantu Palestina tidak melihat madhab, tidak melihat sekte, tapi karena Islamnya, Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah kita di Indonesia minimal kita doakan mereka. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestina wa fi kulli makan, Allahumma ayyidhum bita'yidin min indik wa nasrin 'alal mu'anidina minal munafiqina wal kufar. Ayo gemarkan kita membaca, jaga kesehatan kita. Yang punya kelebihan ekonomi bantu. Jangan tunggu diminta baru memberi. Lihat saja, kita punya mata, kita punya telinga, kita punya perasaan. Siapa kerabat kita yang bantu, yang kita perlu bantu, bantu. Beasiswa, jangan kita punya anak selesai semuanya, 3 jadi sarjana, anak tetangga kita, kerabat kita punya anak juga 3, 1 pun tidak ada yang selesai kuliah seperti itu. Karena apa? Mereka kepengen kuliah tapi tidak punya biaya. Nah, masjid-masjid sebagian dananya disumbangkan untuk mereka. Tadi yang saya katakan cukup seminggu pengajian 2 kali, Jumat ditambah Jumatan, dan kalau mau lebih silahkan cari di majlis-majlis yang lain atau dengan membaca. Moga-moga Allah memberikan kekuatan kepada kita ke depan, kaum muslimin di masa-masa yang akan datang semakin kuat, semakin bersatu dan semakin dicintai Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wad din wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin
وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين المهديين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم أيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، أوصيكم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.